Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Wulan Rahmayanti. Di sini saya mohon izin kepada Bapak ya untuk mewawancarai. Sebelumnya boleh Pak untuk diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Rohman. Saya salah satu pengurus dari Rumah Yatim dan Tafikuran Madani yang ada di Bandung. Oke, siap Pak. Nah, di sini untuk pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pendidikan di zaman sekarang gitu Pak? Gimana? Pendidikan di zaman sekarang, kalau menurut pandangan saya sih melihat dari statement-statement para eh, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang apa ya, di luar inilah ya. Nah, seharusnya pendidikan itu langsung terkonsen kepada apa yang diminati oleh anak. Nah, agar apa? Agar cita-cita atau tujuannya itu gampang tercapai, mudah tercapainya. Tidak terlalu banyak beban yang dipikulnya, tidak terlalu banyak eh, apa namanya, pengetahuan-pengetahuan yang harus diserap, sehingga konsentrasi yang tadinya pengen dicapai menjadi terpecah. Oke, baik. Nah, di sini kan Bapak di lembaga tahfiz ya gitu. Ada nggak sih Pak inovasi terbaru gitu yang bisa apa sih diterapkan gitu di lembaga tahfiz yang Bapak ketahui boleh atau yang dirasakan selama ini kayak gimana Pak? Inovasi, Mm-mm. mengenai inovasi ya apa ya, mengenai inovasi dalam belajar atau menghafal Al-Quran ya, tentunya banyak sekali di luar sana metode-metode yang unggul, metode-metode yang baik. Cuman belum tentu seseorang bisa memakai metode tersebut. Nah, akan tetapi setiap orang memiliki cara dan metode untuk menghafal masing-masing. Nah, tentunya untuk inovasi ada beberapa yang bisa diterapkan. Salah satunya ketika orang memang pendengarannya sangat kuat, mereka bisa sering mendengarkan. Sekarang udah banyak YouTube, banyak audio-audio. Pakailah audio itu untuk mendengarkan bacaan Al-Qurannya, sehingga apa yang dihafalnya, apa yang dipelajarinya lebih mudah karena menggunakan pendengarannya yang sangat kuat. Atau salah satunya mereka memang penglihatannya atau dengan cara melihat dia bisa mudah menghafal, dia bisa mudah memahami. Sama halnya sekarang YouTube. Di YouTube seberapa ada mempelajari apapun, itu kan teknologi zaman sekarang ya. Semua orang bisa mengakses dan apapun tentang metode, tentang cara atau yang visual-visual di YouTube sudah ada. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir, gimana sih atau apa sih harapannya gitu ya untuk pendidikan di era teknologi sekarang? Harapannya. Harapan saya untuk di pendidikan pada saat ini, tentunya yang tadi, yuk kita coba konsenkan semua anak yang belajar, yang apa namanya, sekolah atau apapun yang kuliah, dikonsenkan mereka minatnya apa, bakatnya apa, langsung dikonsenkan agar capaiannya lebih akurat dan tidak banyak beban yang mereka pikul. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan Sama-sama. wawasan ya kepada kami. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuraini Purwanegoro atau biasa dipanggil Miss E, Teh Eka atau Mbak Eka oleh murid-murid, rekan, dan teman-teman. Kegiatan sehari-hari sekarang lagi banyak rehat sih, karena sedang mengambil rehat. Biasanya kalau pagi-pagi sih bantu orang tua, masak, beres-beres. Terus dilanjut ngerjain freelance sebagai pembimbing atau guru pendamping privat. Ngerjain manajemen event, konten affiliate, atau ngegarap progres bisnis, tergantung sih. Pertanyaannya, tanggapan pendidikan di zaman sekarang.
Kebetulan saya belum pernah ngajar di sekolah negeri ya, jadi kurang paham pendidikan sekarang tuh seperti apa. Setahu saya sih ada beberapa siswa yang kurang nyaman dengan kurikulum 2013 ke Merdeka. Nah, tapi kenapa-kenapanya kurang paham sih. Soalnya saya biasanya jadi guru pendamping di sekolah inter, jadi mereka memiliki kurikulum tersendiri. Contohnya seperti SMP Tunas Unggul, itu dia menggunakan kurikulum nasional dan mengadaptasi kurikulum internasional yang disebut sebagai Middle School Program MSP. Kedua kurikulum ini tuh dipaduin dan telah dibuat khusus sebagai program kurikulum khas Tunas Unggul. Jadi udah dikombin gitu. Kalau enggak, ada lagi sekolah Mutbun atau Mutiara Bunda. Itu dia menggunakan kurikulum dan metode pengajaran adaptif dan meaningful kurikulum. Dia tuh membekali siswa tidak hanya dengan hal yang bersifat akademis, namun juga berbagi hal dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi lebih lebih eksplor ke si anak. Mereka tuh ada 9 program kurikulum unggulan. Ada juga sekolah murid merdeka atau SMM. Nah, itu lebih ke menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode pembelajaran blended learning. Dan sekolah SMM ini merupakan sekolah blended learning pertama di Indonesia. Metode pembelajaran blended learning ini menggunakan metode luring dan daring. Jadi mereka tuh udah kombinasi antara luring dan daring. Jadi itu lebih membuat pembelajaran tuh jadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Jadi buat anak yang kayak SD tuh, mereka ada pembelajaran yang explore diri, mereka bisa bebas di rumah dengan daring, dan luring tuh bisa langsung sama gurunya. SMM ini memiliki kurikulum berbasis kompetensi masa depan yang terintegrasi dengan digital, karena mereka udah dibiasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Irmawati. Di sini saya membantu tugas Teh Wulan terkait dengan pendidikan. Baik, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan saudari mengenai pendidikan di zaman sekarang? Untuk menanggapi hal tersebut, berarti kita harus berbicara dulu dari awal apa itu pendidikan ya. Pendidikan dilakukan untuk merubah ataupun untuk mengembangkan bakat minat anak-anak, bakat minat seseorang, di mana di sana diperlukan juga kesabaran ya, diperlukan juga interaksi setiap hari seperti itu ya. Karena pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi dimanapun kita berada, kita juga itu pendidikan disebutnya pembelajaran. Untuk pendidikan yang formal mungkin bagus ya, karena perkembangan zaman juga, perkembangan teknologi juga, pendidikan untuk saat ini terbilang sangat-sangat mudah diakses. Kita bisa melihat ya, dari COVID-19 itu apapun mudah kita akses, apapun mudah kita cari-cari di berbagai sosial media. Itu memudahkan untuk anak-anak kita itu supaya memudahkan pembelajaran mereka seperti itu ya. Nah, itu nilai positifnya. Tapi karena kebebasan itu, karena si anak bermain media sosial, itu juga ada efek dari negatifnya seperti itu ya. Karena kecanduan main games lah, yang tadinya harusnya belajar dia malah main games, yang tadinya dia harus mencari sesuatu di media sosial tapi dia malah berujung main game dan yang lainnya, ataupun misalkan berujung dengan membuka aplikasi-aplikasi yang anak di bawah umur itu tidak boleh melihatnya. Itu mungkin ya yang dari sisi negatifnya. Jadi untuk tanggapan pendidikan saat ini tuh semua materi mudah dan sangat mudah untuk diakses, tapi dari estafet akhlak ataupun dari estafet tata kramanya itu kurang gitu kan. Jadi si anak teh dibebaskan dia mencari informasi di media sosial, tapi untuk pengajarannya ataupun untuk sentuhan dari seorang pendidik dengan anak didiknya itu kurang untuk zaman sekarang ya. Karena bisa kita lihat
di berita-berita juga ada anak yang memukul guru, ada anak yang membunuh ya, mungkin ada anak yang membunuh gurunya atau ada siswa yang nggak sopan dengan gurunya. Nah seperti itu tuh terjadi karena degradasi moral atau degradasi akhlak, di mana saya tidak menyalahkan guru ya, tapi ini di mana beberapa tenaga pendidik itu atau beberapa orang itu ya udahlah, si anak mah nyari materi, saya sudah memberikan materi, ya udah, selebihnya mereka yang nyari tanpa mereka paham makna dari proses pencarian materi itu sendiri gitu ya. Karena kan kalau yang zaman saya dulu dipelototin sama guru teh udah takut gitu kan, guru udah nadanya tinggi teh si anak-anak teh udah apa ya, udah diem, udah hening. Beda dengan anak-anak sekarang ya, yang mungkin itu menjadi evaluasi buat tenaga pendidik ke depannya, supaya si antara naluri seorang pendidik dengan anak didiknya itu nempel gitu, membekas gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2, apa harapan saudari mengenai pendidikan di era teknologi? Harapannya mungkin karena kita hidup di zaman digital ya, otomatis juga kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang sudah berkembang saat ini, teknologi yang terus berjalan maju, cepat dan mudah gitu kan. Harapannya ya mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi ini menjadi maju juga gitu pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil gitu kan. Ketika teknologi kita maju melesat, tapi pendidikan kita masih di nol gitu kan. Teknologi kita sudah di level 10, tapi pendidikan kepada anak-anak kita masih di level 0, berarti itu kan gak sinkron. Nah harapannya juga mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa bekerja sama antara bagian teknologi atau IT-nya dengan tenaga pendidiknya, itu bisa contohnya tenaga pendidiknya itu bisa paham, bisa mengerti tentang IT ya, berarti mereka juga perlu pembelajaran juga kan, guru juga akan harus belajar lagi. Nah dan si bagian yang paham tentang IT, paham tentang teknologi juga harus bisa memberikan kontribusinya di bagian dalam bidang pendidikan, karena negara bisa maju ketika pendidikannya maju gitu kan. Di Indonesia kita masih berkembang karena pendidikan kita ini di belakang, pendidikan kita itu terbelakang sama Finlandia dan beberapa negara di Asia Tenggara ya, karena mungkin salah satu faktornya juga aturan pemerintah yang terus berubah, kementerian kebijakan pemerintah juga yang terus berubah, sehingga akhirnya juga para tenaga pendidiknya juga merasa kebingungan gitu kan. Kurikulum ini baru mau dijalankan udah dirubah, udah beda kurikulum lagi, kurikulum ABC, terlalu banyak kurikulum tapi tanpa si anak-anak itu mengerti, paham apa yang dipelajarinya itu ya. Mungkin harapannya juga nanti tuh ada keterkaitan atau ada kerjasama yang baik antara tenaga pendidikan dan bidang IT yang kompeten gitu kan. Karena kan guru sekarang itu kadang guru tanpa tanda jasa ya, seperti yang kita sudah tahu, guru itu mengajarkan kita kesabarannya. Nah seperti itu. Nah itu juga harus ada perhatian penuh dari pemerintah, karena kan guru tiap hari mengajari anak-anak kita, anak didik bangsa kita, mengajari para calon pemimpin kita di masa depan. Ini kan mereka tiap hari bertemu anak-anak, tiap hari belajar. Kita harus memberikan perhatian penuh. Nah, untuk saat ini pemerintah, maaf ya, dalam tanda kutip, belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada guru-guru kita, kepada para pahlawan kita. Ya mudah-mudahan kedepannya selain gurunya itu bisa paham tentang IT, perkembangan kemajuan teknologi, juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, karena saya juga masih belum menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Saya bukan dari kependidikan, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi apa yang menjadi harapan saya ini, apa yang menjadi cita-cita saya ini bisa nanti insya Allah, mudah-mudahan suatu saat Allah akan bisa kabulkan gitu kan, karena ini juga untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan bangsa kita tercinta, dan untuk kebaikan akhlak moral anak-anak kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Rahmayanti. Di sini izin mau mewawancarai Teh Elma ya. Ya, Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu gitu ya biar lebih tahu namanya. Boleh. perkenalkan nama saya Risma Helmaya Putri. Kegiatan sekarang apa Teh? Kegiatan sekarang menghafal sama kuliah. Oke. Nah, di sini izin ya. Oke, di sini ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Kakak gitu ya mengenai pendidikan di zaman sekarang? Menurut saya pendidikan di zaman sekarang ini mengalami perkembangan Mm-mm. seiring dengan kemajuan teknologi. Iya. Sangat mempengaruhi gitu dunia pendidikan, apalagi kalau sekarang ini bisa belajar lewat media sosial, Iya, lewat betul. online gitu ya. Terus banyak mungkin lebih berkembang lagi. Iya, tentunya lebih mempermudah ya. Iya. Oke, terus kan tadi dengan adanya teknologi ya, tentunya mempermudah. Terus harapan ke depan mengenai pendidikan sendiri gitu ya di era teknologi ini, menurut Kakak kayak gimana? Mungkin untuk harapan kedepannya semoga kualitas pendidikan lebih ditingkatkan lagi, lebih setara gitu, Ya, bukan cuma kita tetapi di ya. Gimana? Mungkin harapan kedepannya bagi dunia pendidikan, semoga pendidikan ini lebih berkembang lagi, terus lebih setara. Jadi tanpa memandang latar belakang sosial, individu maupun yang lainnya gitu. Jadi semuanya itu bisa belajar. Ya, oke. Baik, paling itu saja. Terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi juga buat yang lainnya ya. Maka kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.